Kita mungkin datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin dengan kondisi hati yang senang, tubuh yang bersemangat, atau mungkin datang dengan kelelahan, kecemasan, dan kejenuhan. Di tengah berbagai kondisi yang mungkin sedang kita alami, aku mempersilahkan teman-teman untuk mengingat kebaikan Allah di sepanjang hidup kita sambil menyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang begitu baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hari ini, kemarin, 1 minggu ke belakang, atau bahkan begitu banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kami. Salah satunya Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengenal Engkau dan untuk bisa bersekutu di dalam persekutuan Bible Study hari ini. Ya Tuhan, kami mungkin datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin kami siap untuk ikut ibadah, tapi mungkin kami juga saat ini belum terlalu siap untuk ikut ibadah. Ya Tuhan,
berbagai kondisi yang sedang kami alami. Kami mau menyerahkan diri kami untuk, Tuhan bentuk dan kami mau belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk, eee, gadget yang kami pakai dan juga koneksi yang mungkin mendukung ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati itu semua, kiranya boleh mendukung ibadah hari ini. Menyerahkan ya Tuhan, ibadah ini ke dalam tangan penyertaan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca dan mendoakan sharing kampus dari EPM FKIK Ukrida. Kepada Kak Siska sebagai pendoa syafaat dipersilakan. Ya, shalom teman-teman. Di sini saya akan membacakan sharing dari PMK FK IK Ukrida. Di sini tuh sudah terbentuknya pengurus 2020-2021 yang siap melayani di dalam studinya di dalam kampusnya. Pengurus teman-teman, mari kita angkat pokok doa. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk angkat pokok doa ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, segala berkat penyertaan-Mu yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, terkhususnya pada doa ini kami ingin mendoakan PMK, yaitu ada FKIK Ukrida, di mana sudah terbentuknya pengurus di tahun 2020 sampai 2021. Biarlah para pengurus ini boleh peka sama suaranya Tuhan, boleh tanya Tuhan, sehingga pengurus ini boleh sebagai gembala di tempatnya yang telah Tuhan percayakan, gembala yang baik. Kami juga mau berdoa agar setiap pengurus boleh benar-benar memiliki kerendahan hati untuk sama-sama bersatu dan juga melayani Tuhan, terkhususnya di Ukrida. Dan juga kami mau berdoa Tuhan tidak terlepas dari dalam pelayanan kami sadar Tuhan bahwa setiap pengurus harus memiliki relasi yang baik sama Tuhan. Sehingga kami boleh peka sama suaranya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur serta berdoa untuk para PKK yang terpanggil. Agar PKK ini boleh ingat lagi sama komitmennya, yaitu dalam menjangkau AKK-nya, memperjuangkan AKK-nya. Baik dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak sekali mungkin rintangan ke depannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan pegang tangan setiap para PKK untuk dapat menjangkau setiap AKK-nya. Teman-teman, mari kita juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita. Saat ini, Indonesia masuk ke dalam masa resesi. Biarlah Tuhan boleh berikan hikmat kepada pemerintah agar boleh terkonsentrasi pada penanganan COVID dan juga resesi ini di tengah adanya COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh pulihkan masa resesi ini, yaitu untuk Tuhan pulihkan keadaan ekonominya sehingga boleh stabil lagi, dan juga Tuhan boleh berikan orang-orang yang terbaik untuk boleh membantu pemerintah dalam menangani COVID yang sedang berjalan dengan memasuki masa resesi juga. Tuhan, kami juga mau berdoa agar kiranya setiap penyerapan belanja negara di 2 bulan terakhir ini yang kami tahu, yaitu di November
supaya boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga boleh punya hikmat juga, sehingga anggaran ini boleh benar-benar terpakai dengan baik dan juga sesuai sama kehendaknya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar yaitu di mana masyarakat terlebihnya di tengah masa COVID ini, biarlah Tuhan tidak mengurangi konsumsi masyarakat ini sehingga bisa menaikkan usaha-usaha yaitu seperti e-commerce yang baik ada di setiap negara di daerah Indonesia ini. Tuhan, biarlah Tuhan perdagangan online ini juga boleh berlangsung dengan baik. Juga para masyarakat boleh tetap ingat bahwa tubuh mereka adalah bait suci Tuhan, sehingga mereka boleh ingat terus dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, mungkin masih banyak lagi pokok doa yang dapat kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang mengetahui segala kerinduan kami, terkhususnya untuk Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, semua waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk kami boleh menunggu waktunya Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Siska telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Boleh lanjut? Pertama, mari bersyukur atas setiap teman-teman, juga abang kita yang boleh mengambil bagian dalam mempersiapkan terlaksananya ibadah kita sore hari ini. Pertama ada Bang Febian sebagai pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti. Juga ada Thea dari Psikologi UI Angkatan 2018 atau dari pelayan siswa sebagai pemimpin ibadah. Ada Winda juga sebagai gitaris dari FMIPA UI 2017. Ada Siska tadi yang memimpin kita dalam doa syafaat dari FEB UP 2017, dan sharing kampus tadi ada Persekutuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA yang boleh berbagi kondisinya, dan ada aku sendiri Abed sebagai asyar juga pewarta. Silakan teman-teman sampaikan terima kasih atas pelayanan teman-teman juga abang kita pada sore hari ini di Rumcak. Selanjutnya, nah kembali lagi ada PMKJ topikal, yakni regenerasi yang kedua, part 2. Kapan dilaksanakannya itu lusa teman-teman, di jam yang sama seperti PMKJ hari ini, pukul 17 sampai pukul 18, dengan link yang sama juga. Teman-teman yang adalah tim inti, BPH, tim regen, silakan bergabung, karena di sini kita akan membahas mengenai bagaimana regenerasi bisa dilakukan dalam masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi ini. Nanti akan ada Bang Alex yang akan membagikan firman, juga jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, ditanyakan, silakan bergabung untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Selanjutnya, nah yang tidak kalah menarik dan perlu diikuti juga adalah bengkel musik online. Apa bengkel musik online? Di sana nanti kita akan diskusi teman-teman tentang bagaimana untuk ibadah online, belajar lagu-lagu baru, dan juga tentunya dengan adanya lagu baru, belajar sejarah lagunya, seperti itu. Akan dilaksanakan, bisa dicatat teman-teman, 28 November pukul 6 sore. Silakan ajak teman-temannya dari PMK-nya untuk bisa bergabung pada kesempatan ini untuk boleh diskusi, tanya-tanya. Selanjutnya. Oke, teman-teman, silakan catat juga Natal Perkantas tanggal 5 Desember 2020 via streaming YouTube di YouTube channel Perkantas Jakarta.
dengan tema kehadiran Kristus di tengah krisis, sumber iman, pengharapan, dan kasih. Akan dibawakan oleh Pendeta Erik Sudarma, pukul 17 sampai 19. Silakan teman-teman dicatat dan ajak teman-teman lainnya juga untuk boleh bergabung. Selanjutnya, nah ada pre-graduation session and mentoring. Ini dilaksanakan oleh tim pelayanan pra alumni Perkantas, dilaksanakannya dari bulan Januari hingga Juli 2021 setiap hari Sabtu yang keempat. Teman-teman yang merasa sudah tingkat akhir dan butuh untuk mempersiapkan diri memasuki dunia alumni, silakan bergabung, silakan mendaftarkan diri di link tersebut bit.ly/pre-graduation, atau untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa menghubungi Bang Andreas dan Kak Wiyar di nomor yang tertera. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kembali menyampaikan lagi bahwa buletin doa Nehemia tersedia. Teman-teman bisa mengaksesnya di kontak kampus, maksudnya pengurus kampus teman-teman, atau bisa langsung kunjungi ke Instagram PMK Jakarta. Di dalam buletin doa Nehemia itu, teman-teman bisa melihat ada pokok doa dari kampus-kampus yang ada di Jakarta, yang ada di wilayah lain selain wilayah teman-teman. Dan ada sharing-sharing juga, ada renungannya. Jadi teman-teman, mari kita mengupayakan kesatuan dan kedewasaan ini dengan berdoa untuk kampus-kampus lain selain kampus kita gitu ya. Ini bisa diakses dari buletin doa Nehemia. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan akses dan boleh sebarkan juga di kampus teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ibadah. Aku persilakan kepada MC. Hatiku pahit karena bangsaku sakit. Bagaimana dengan kita? Apakah hati kita ikut pahit? Apakah hati kita ikut sedih bila melihat dosa? Entah itu dosa yang masih berulang kali kita lakukan, atau dosa orang-orang di sekitar kita. All we like sheep. Mari nyanyikan pujian ini. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We all have sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin, and heal our land. We long to live in your presence once again.
Kepada Bang Febian, aku persilakan. Ya, mari kita berdoa ya teman-teman. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang bisa terus kami nikmati hari demi hari. Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk mengenal Engkau dan bertumbuh kian serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kian serupa dengan Kristus. Dan sore hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami juga untuk itu, lewat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mana kami akan kembali belajar ya Tuhan dari rangkaian Bible Study kami dari kitab Yeremia. Kami kembali memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan berbicara, Tuhan mengajar kami akan kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk itu ya Tuhan, supaya kami bisa memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami nantinya untuk menerapkannya, memberdayakan kami juga di dalam menerapkannya ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sore ini kita akan belajar dari Yeremia pasal 8 ya teman-teman. Pasal 8 ayat 18 sampai 9 ayat 9. Ya, Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai pasal 9 ayat 9. Ya, oke, saya akan bacakan sebagian dari perikop kita ya. Oke, Yeremia 8 ayat 18. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak ada balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana. Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku menjadi pancuran air, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Ya, ini akan kita pelajari bersama ya teman-teman. PPT saya udah siap, Ya, bisa ditampilkan. sebentar ya Bang. Oke. Oke. Sebelumnya saya mau putar sebuah video, sebuah lagu. Bisa? Bisa Bang. Berarti Saya stop share jadikan dulu. host atau co-host, jadikan co-host ya, bisa. Oh iya. Host boleh jadikan. Udah ya? Sudah Bang. Oke. Bentar ya, saya coba. Ya, ini lagunya ya teman-teman, Tears in Heaven. Ini lagu lama sekali. Masih pernah dengar nggak atau masih familiar nggak? Eric Clapton punya. Ini ya waktu saya masih di kampus dulu ya, baru masuk kampus bahkan. Oke, saya akan putar lagunya ya, Tears in Heaven. Jadi tetesan-tetesan air mata di surga. Ini lagu dibuat oleh Eric Clapton ini, teman-teman, setelah putranya yang baru berumur 4 tahun, ya baru umur 4 tahun, itu meninggal dunia. Ya, meninggalnya sangat tragis, yaitu jatuh dari apartemen mereka di kota New York. Ya, itu mereka apartemennya itu di lantai 53. Ya, jadi anaknya jatuh dan ya
hancur, tubuhnya mati. Ya, lalu Eric Clapton ya mengungkapkan kesedihannya dengan membuat lagu balada ini. Oke, saya putar ya. Kita lihat, kita dengarkan sebagian ya. Perhatikan juga klipnya. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Ya, itu lagunya ya teman-teman. Jadi dia ya semacam membayangkan dan tampaknya itu juga jadi harapannya dia ya. Dia bisa ya pergi ke surga atau dapatkan kesempatan ke surga untuk bertemu dengan anaknya yang sudah mati dengan tragis itu. Ya, dan ya di situ dia seperti tadi kalau teman-teman perhatikan ya dia bilang akan ada air mata di sana, ada air mata di surga. Ya, walaupun nanti di belakang tadi ya kalau teman-teman lihat ya tidak akan ada lagi air mata di surga akhirnya dia bilang. Ya, oke, boleh langsung ke pembahasan kita. PPT saya sudah bisa ditampilkan. Iya, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah bisa mendengarkan tadi dan tadi membacakan firman, kita akan masuk ya ke bagian pembahasan kita. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan ya oleh pengurus ya ataupun MC juga, tema kita hatiku pahit karena bangsaku sakit. Ya, hatiku pahit karena bangsaku sakit. Ya, nah ini perikop yang sebenarnya gampang-gampang susah ya, akan menjadi pertanyaan bagi kita atau harusnya kita menanyakan ini yang pahit hatinya siapa ya, itu yang akan menjadi pertanyaan dan harus kita tentukan ya. Oke, boleh slide berikutnya.
Ya, kalau saya teman-teman ya, ketika saya coba mempelajari, memperhatikan seluruh bagian ini, ya, saya memahaminya ya sebenarnya apa yang ada di perikop ini mirip judul lagunya Eric Clapton tadi, ataupun ya bait-baitnya yang ada. Sebenarnya ini Tears in Heaven. Ya, jadi ini sebenarnya kesedihan hati Tuhan yang Tuhan utarakan kepada umatnya lewat hambanya Nabi Yeremia. Ya, jadi saya memahaminya teman-teman yang pengurus PMKJ jadikan tema hatiku pahit, kunya itu harusnya huruf besar, ya. Karena sebenarnya di sini Tuhan yang menyatakan bahwa hatinya pahit. Tunggu sebentar belum dipindah ya. Jadi Tuhan bilang sebenarnya hatiku pahit, hatiku sedih. Ya, ini bukannya Nabi Yeremia. Ya, memang mungkin Nabi Yeremia mengucapkannya, ya jelas bahkan ya karena dia yang tulis ya. Tapi sebenarnya itu adalah hati Tuhan yang pahit. Itu adalah kesedihan hati Tuhan yang disampaikannya melalui nabinya Yeremia. Dan kenapa bisa demikian? Ya itu teman-teman bisa melihat di slide ya alasan saya atau dasar saya menafsirkan demikian. Karena perhatikan di ayat 19, 21, 22, lalu di pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 itu kalau teman-teman lihat di dalam terjemahan-terjemahan Inggris yang baik ya itu my people ya LAI memang menerjemahkannya sebagai bangsaku ya nama people ini teman-teman itu sebutan Allah untuk umat Israel yang adalah umatnya. Jadi bukan sebenarnya bangsa dalam artian nation ya. Kita punya bangsa Indonesia ya. Kita bisa bilang Indonesia itu bangsa kita, tapi kita nggak bisa bilang Indonesia itu my people gitu ya. Karena kita bukan Tuhan, bukan Allah dan orang-orang di Indonesia ini bukan hamba kita, bukan umat kita. Ya, lalu juga itu ditambah dengan kalau teman-teman perhatikan kembali ya di terjemahan Inggris yang baik tentunya seperti ESV ya, LAI sayangnya kurang kuat menampilkan itu, mulai dari pasal 8 ayat 18 ya, yang tadi saya bacakan ya, terus sampai pasal 9 ayat 3, ya itu berupa rangkaian pernyataan-pernyataan yang hampir tanpa putus, lalu kemudian diakhiri dengan itu, declare the Lord. Ya, jadi semua itu ya ungkapan hati yang sedih, sangat sakit, ya hati yang pahit kalau pakai temanya pengurus PMKJ itu sebenarnya pernyataan dari Tuhan, pernyataan dari Yahweh, Allah semesta alam. Ya, jadi ini yang saya lihat dan makanya saya bilang harusnya hatiku-nya itu besar ya karena ini hati Tuhan yang sedang dinyatakan kesedihan Tuhan. Ya, jadi sore hari ini teman-teman Tuhan memberikan kita kesempatan istimewa untuk mengenal Dia lebih lagi secara khusus yaitu mengenal hatinya, mengenal kesakitan dan kesedihan hatinya. Satu hal yang sebenarnya banyak di bagian Alkitab tapi cukup jarang diekspos ya atau cukup jarang ditampilkan, dipelajari. Nah, kita akan melihatnya sore hari ini. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, lihat ini Tuhan menyatakan ya, hatiku pahit, hatiku sangat sakit dan sedih ya mulai dari 18 ya. Pasal 8 ayat 18 tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Ya, jadi dibilang demikian oleh Tuhan ya bahwa hatiku tuh udah sakit. Kalau teman-teman lihat di bis itu bilang teriris tersayat gitu. Jadi udah sakit dan nggak bisa disembuhin. Ya, hatiku pedih, sakit pedih. Bahkan ini yang Tuhan nyatakan. Nah, kepedihannya seperti apa? Ya, mengapa? Ya, lalu apa yang dia ingin lakukan ketika hatinya sudah dibuat demikian pahit? Ya, itu yang akan kita lihat lebih lanjut, teman-teman. Ya, boleh? Slide berikutnya. Ya ini teman-teman ya Tuhan bilang kepada kita ya perikop ini hatiku pahit, hatiku sakit dan sedih itu penyebabnya pertama umatku memberikan tuduhan palsu ya. Mereka menuduh aku ini abai, tidak memperhatikan mereka. Ya, ini yang membuat Tuhan sedih hal pertama yang dia tampilkan ya. Teman-teman bisa lihat saya tampilkan yang lebih kuat itu di terjemahan ESV-nya ya di slide ya. Teman-teman bisa lihat dia bilang behold the cry of the daughter of my people. Nah, itu yang tadi bukti yang saya bilang ya, my people dia bilang. Jadi bukan bangsaku, bukan my nation ya, tapi my people ya. Lalu lihat dia mulai ya Tuhan bilang dengan behold, lihat tuh, perhatikan benar-benar ya umatku itu menjerit-jerit, berteriak ya dan mereka itu dari mana-mana, dari segala penjuru negeri mereka berteriak. Itu lihat from the length and breadth of the land. Length itu maksudnya dari panjang dan lebarnya
Ya, jadi dari seluruh negeri itu semuanya menjerit, ya, menuduh Tuhan. Apa tuduhannya itu? Is the Lord not in Zion? Is her king not in her? Jadi Tuhan itu di mana? Dan bahkan bukan hanya mempertanyakan, tapi menuduh Tuhan itu udah kayak melarikan diri, ya apa desersi itu kalau tentara gitu. Harusnya Tuhan sebagai raja, teman-teman, dan ini memang tugas raja zaman itu melindungi umatnya, memberikan keamanan buat umatnya. Kalau ada musuh yang menyerang, nah ini kan lagi berbicara, memang nanti Tuhan akan menghukum datangkan musuh, ya ini akan terjadi kepada mereka. Ya. Lalu ketika itu terjadi, ya mereka berkata demikian, Tuhan itu udah melarikan diri ya, dia desersi, dia nggak peduli, dia abai kepada kami. Ya, lalu kemudian desersinya udah gitu lama banget, nggak balik-balik, dia sama sekali nggak peduli sama kita. Itu dituduhkan, itu yang ayat 20. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Ya, jadi mereka bilang musim menuai sudah berlalu, musim panas sudah berakhir. Jadi udah 2 musim berlalu kata mereka, itu udah lama banget. Dia tetap melarikan diri, dia abai, memperhatikan kita, menyelamatkan kita, menolong kita. Nah, ini yang Tuhan bilang, hatiku pahit karena ini. Ya, lalu kemudian berikutnya teman-teman, slide berikutnya boleh. Ada lagi yang Tuhan nyatakan ya, ini yang di ayat 21 sampai 22 ya. Penyebabnya kembali dikatakan oleh Tuhan kenapa hatinya sakit ya dan sedih banget ya itu. Tuhan ingin sembuhkan tapi umatnya mengabaikan dia. Ya, teman-teman bisa lihat di 21 itu dibilang demikian. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Jadi dia bilang ada luka yang membuat hatiku juga luka. Ya, dia bisa berempati, dia bisa merasakan luka atau kesusahan umatnya yang jelas itu luka karena dosa-dosa mereka sendiri. Mereka sudah merusak diri mereka, merusak bangsa mereka. Dan itu menimbulkan kesedihan kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku, dia nyatakan demikian. Ya. Jadi dia udah kayak orang mengalami kematian gitu, berkabung. Ya, di dalam bahasa aslinya itu digunakan ya bahasa Ibraninya aku gelap, aku hitam. Maksudnya apa teman-teman? Bukan Tuhan itu kulit hitam gitu ya, tapi maksudnya Tuhan itu lagi mengenakan kain kabung gitu. Jadi benar-benar berkabung, benar-benar sedih karena bangsanya mengalami luka itu. Ya, kedahsyatan telah menyergap aku. Jadi dia itu kayak udah diserang sama orang yang punya kekuatan yang sangat hebat dan dia nggak berdaya apa-apa selain ya berkabung, sedih dan lain-lain. Nah, secara spesifik dia bilang kenapa dia berkabung itu di ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ya, dibilang tidak ada balsam. Ya, teman-teman tahu balsam kan ya pasti ya pernah pakai balsam atau lihat orang pakai balsam ya di Indonesia banyak yang suka pakai balsam ya. Tapi itu biasanya cuma karena masalah otot gitu ya, capek atau keseleo dikasih balsam yang panas supaya ototnya balik lagi normal ya. Tapi kalau di zaman itu balsam teman-teman itu jenis getah-getahan sih sebenarnya dari beberapa jenis pohon yang ada di daerah sana, itu dianggap punya khasiat penyembuhan lebih dari sekedar apa otot yang salah gitu ya atau pegel-pegel itu dipanasin biar normal kembali itu lebih dari itu jadi punya khasiat kesembuhan. Nah Tuhan bilang dia sudah kasih balsam, dia sudah kasih obat buat lukanya, dia sudah sediakan. Nah itu apa? Ya, kalau saya sih melihat ya itu berarti firman-Nya yang dia sampaikan. Ya, Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya supaya umatnya sadar bahwa mereka sudah berdosa, mereka harus berbalik kepada Tuhan melakukan apa yang benar supaya bisa kembali menikmati Dia dan menikmati segala kebaikan dari Dia. Kalau enggak ya terus dalam luka dan akhirnya ya akan fatal akibat dari luka itu. Dan bukan hanya disediakan obatnya yaitu firman Tuhan, tapi juga lihat selanjutnya dibilang tidak adakah tabib di sana? Ini kan pertanyaan retorik juga ya. Jadi jawabannya ya sebenarnya sudah ada tabibnya, sudah ada dokternya. Ya, dokternya siapa? Dokternya ya Nabi Yeremia ataupun nabi-nabi sebelumnya. Jadi Tuhan bilang, aku sudah bertindak demikian baik itu. Umatku sakit, aku sudah sediakan obat, aku sediakan dokter-dokter. Ya, dalam artian seperti tadi, teman-teman, firman sudah diberikan terus-menerus tanpa henti. Nabi dikirimkan dan terakhir ini adalah ya dalam konteks ini Nabi Yeremia diberikan. Tapi ya mereka nggak sembuh-sembuh juga. Kenapa? Mereka nggak mau datang kepada dokter itu. Mereka nggak mau menggunakan balsam itu nggak mau mendengarkan firman dan menerapkannya, nggak mau sadar ditegur firman dan diubahkan.
ya, dan dokternya tidak diberikan kesempatan untuk merawat dan mengobati mereka dengan firman itu bahkan. Ya, kita sudah tahu ya dari mulai pengantar Nabi Yeremia ditolak bahkan sampai berkali-kali mau dibunuh oleh keluarganya, oleh imam-imam, oleh orang-orang kerajaan. Ya, nah ini Tuhan bilang, Dia tuh sudah mau sembuhkan umatnya dari luka-luka yaitu akibat dosa mereka. Ya, Dia demikian mengasihi mereka, tapi mereka tidak mau memberi diri mereka untuk diobati. Ya, ini yang menyebabkan Tuhan hatinya sedih. Ya, saya pikir ini juga mengingatkan kita ya teman-teman, bisa kita membayangkan tuh kalau kita abaikan firman Tuhan, ya katakanlah kita nggak mau saat teduh atau ada yang khotbah, kita nggak dengerin atau dengerin sebentar, habis itu nggak diperhatikan lagi atau mungkin didengerin sampai habis, tapi habis itu pulang tidak pernah dibiarkan firman itu bekerja di hati dan pikiran sampai menghasilkan buah. Ya, entah itu yang disampaikan oleh mungkin kakak-kakak rohanimu di persekutuan atau PKK-mu atau sampai ke hamba-hamba Tuhan seperti saya dan teman-teman staff atau yang non staff yang sudah berkali-kali ya sudah menyampaikan firman bahkan mau membimbing secara personal atau kelompok kecil tapi ya tidak mau sungguh-sungguh memberikan diri. Nah, teman-teman sadari ini yang dibuat sedih, sakit hatinya itu bukan hanya kami para pembicara, bukan hanya PKK-mu, ya, bukan hanya kakak-kakak rohanimu yang berusaha membina engkau, menolong engkau bertumbuh di dalam Tuhan atau kau kembali dari kesalahan-kesalahan dari dosa-dosamu, tapi Tuhan yang sudah menyediakan ya kami-kami ini, para PKK-mu, para kakak rohanimu, dan tentunya sudah memberikan firman-Nya untuk disampaikan melalui mereka atau melalui kami. Ya, nah, tangkap itu juga ya teman-teman. Nah, ini yang Tuhan nyatakan penyebab kedua. Ya, lalu kemudian slide berikutnya kita bisa melihat teman-teman, Tuhan kembali menyatakan bagaimana Dia sangat sedih akan dua hal yang spesifik yang tadi Dia nyatakan ya teman-teman. Ini saya tulis di slide demikian, hatiku pahit ya Tuhan jelaskan lebih jauh, itu ya kalau dalam kalimat saya Tuhan sampai nangis bombay. Saya nggak tahu di zaman teman-teman ini kayaknya udah agak jarang ya, tapi dulu waktu zaman saya masih sekolah, kuliah pun masih sering ya nangis bombay ya. Jadi orang kan kalau ngupas bawang itu biasanya keluar air mata ya. Nah, ini apalagi kalau bawang bombay. Jadi air matanya pasti banyak sekali keluar ya. Dan ini yang Tuhan nyatakan. Aku nangisnya bukan sekedar nangis sebentar atau intensitasnya kecil, sesegukan gitu ya. Tapi benar-benar nangis bombay gitu Tuhan bilang ya. Dan dia sampaikan bahkan menurut saya lebih kuat lagi nih. Ada padanan katanya kayaknya dalam bahasa Indonesia. Lihat di ESV ini lebih jelas ya daripada yang di LAI ya. Oh, that my head were waters. Jadi ya, andaikan kepalaku itu adalah air semua isinya, ya LAI juga mirip menyatakan demikian ya. Nah, tapi yang LAI kurang adalah yang berikutnya. And my eyes a fountain of tears. Ya, fountain apa? Itu yang digambar yang di sebelah itu. Air mancur, teman-teman. Jadi demikian banyaknya air di kepalanya dan karena kesedihan hatinya air mata isi kepalanya itu semua air mata, makin lama makin banyak, tekanannya makin besar dan cuma menemukan satu jalan keluar yaitu mata ya, makanya bukan sekedar menetes lagi teman-teman. Tapi Tuhan bilang sampai kayak air mancur gitu. Tidak pernah bisa berhenti dan ya curahannya itu besar dan banyak sekali. Ya, sehingga itu dia bilang, I might weep day and night. Aku bisa terus menangis ya siang dan malam karena itu yang dibawa for the slain of the daughter of my people, karena umatku dibantai, karena anak-anak umatku dibantai. Ini bicara soal nanti mereka akan dibantai oleh bangsa yang menaklukkan mereka. Ini Tuhan bilang, kesedihanku itu sampai di situ. Ya, oke, lalu ada satu lagi, tadi saja sudah mengejutkan ya teman-teman bahwa dia tuh ya Tuhan bilang aku ini menangis seperti kayak pancuran, kayak air yang terus keluar nggak pernah berhenti, air mancur ya lebih tepatnya tadi dia bilang. Nah, yang berikutnya ini lebih mengejutkan lagi teman-teman. Dia bilang, dia sharing, dia curhat, hatiku pahit sampai ke titik sebenarnya aku udah pengen minggat aja kata Tuhan. Nah, ini kemarin juga ketika saya persiapan terkejut juga dia bilang seperti ini. Ya, dengan tentunya dengan kalimat yang puitis ya teman-teman bisa lihat. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari mereka.
Ya, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, satu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Ya, jadi dia bilang, ya itu sudah berzina umatku. Ya ini bicara soal relasinya kan, di Alkitab relasi Tuhan dengan umatnya itu seperti suami istri. Nah di sini ya istrinya adalah umat sudah berzina ya dengan berhala-berhala, sudah berlaku tidak setia dan ya dia kayak ini suami istri lagi udah cekcok berat ya, apalagi udah tahu pasangannya kalau bahasa sekarang yang lebih eh, aman itu ya lebih beradab katanya yaitu sudah selingkuh ya. Itu akan meninggalkan pasangannya. Tuhan juga bilang demikian. Sebenarnya aku juga udah perasaanku udah kayak gitu, tinggalin aja bangsa ini. Ya, itu yang dia bilang di awal. Sekiranya di padang gurun aku punya tempat penginapan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi dia bilang, ya kalau aku punya tempat di padang gurun ya, ada penginapan ya. Jadi di padang gurun itu aku akan pergi ke sana, tinggal aja di sana. Ya, tapi ini tentunya jangan teman-teman bayangkan penginapan kayak zaman sekarang gitu ya, apalagi yang zaman sekarang bintang 5 gitu ya, Hotel Aston atau apa yang keren-keren itu. Tapi ya cuma kayak gubuk sederhana yang saya tampilkan di gambar ya, ini memang zaman sekarang juga, tapi ya sederhana kan tuh cuma dari kayak apa, tumbuh-tumbuhan di jerami gitu ya, dirajut jadi satu, menjadi dinding, menjadi atapnya. Nah itu sebenarnya dalam bahasa aslinya tuh kayak gitu, cuma kayak shelter yang sederhana gitu, asal ada dinding, asal ada tutup, itu buat orang yang lagi perjalanan di padang gurun. Dan teman-teman bisa nangkep, maksud Tuhan itu tempat yang nggak enak sebenarnya. Padang gurun, panas, gersang, nggak ada apa-apa. Ya, bukannya tempat untuk staycation kalau zaman sekarang gitu ya, dengan hotel yang wah, ya, yang apa Instagramable, tempatnya bisa foto-foto, bisa berenang, makan-makan enak, enggak itu padang gurun kayak begitu. Tuhan bilang, ya ada tempat kayak gitu, sebenarnya aku pengen ya udah ke situ aja nggak apa-apa, lebih baik daripada bersama umatnya yang dia sudah pilih, ya jadi tempat khusus dia hadir, ya itu kan Tuhan nyatakan demikian ya sejak Salomo selesai mendirikan bait suci, Tuhan bilang aku akan berdiam di sini, ini jadi tempatku selamanya. Tapi sekarang Tuhan bilang iya karena dosa umatku yang udah buat hatiku sedih banget, sakit banget, pahit dalam tema kita sore malam ini, ya Tuhan bilang aku sebenarnya udah pengen minggat aja gitu. Cuma apa dia bilang, enggak, secara nggak langsung dia bilang, "Aku tetap di sini, aku tetap ngurusin kalian." Itu yang tadi dia bilang, ada balsam, ada tabib, ya, dan dia terus berbicara, dia terus berusaha menyembuhkan umatnya. Cuma sayangnya umatnya tidak. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, ini sorry, rumah saya dekat masjid ya, sudah memperdengarkan panggilannya. Semoga nggak ada teman-teman yang perlu dipanggil. Ya, berarti bisa terus mendengar ya. Nah, terakhir teman-teman, Tuhan sampaikan ini juga ya, hatiku pahit, hatiku sangat sakit, sangat sedih melihat kondisi umat yang berdosa, menyembah berhala, ya sudah Tuhan kirimkan obat, Tuhan kirimkan tabib, ya dan sebenarnya dia sudah nggak tahan, dia mau minggat aja, ya tapi dia tetap stay, tetap coba menyelamatkan umatnya, mengasihi umatnya supaya berbalik kepada dia, sembuh dari luka-luka, sembuh dari keberdosaan mereka, kembali menikmati dia dan segala kebaikan yang dia sediakan, bahkan bisa kembali masuk dalam penggenapan rencananya, ya Tuhan tetap nyatakan itu. Hatiku pahit, tapi bukan berarti aku nggak akan menghukum. Ya, ini saya tampilkan yang ESV-nya lagi ya. Therefore, thus says the Lord of hosts, ya, jadi kata Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam, behold, I will refine them and test them. Ya, refine itu maksudnya akan dimurnikan. Ya, jadi itu imagery juga teman-teman. Jadi imagery atau gambaran orang zaman itu ya sampai zaman sekarang juga ada, tapi tentunya sekarang lebih modern ya. Kayak yang di gambar, yang di slide saya tampilkan. Orang memurnikan logam, misalnya logam emas, supaya pengotor-pengotornya atau logam-logam lain, mineral lain itu hilang, tinggal emasnya ya murni atau mendekati kemurnian. Ya, itu yang dipakai ini. I will refine them. Jadi umat yang sudah kotor oleh cemaran dosa itu akan dimurnikan kembali seperti emas yang berharga. Itu yang Tuhan bilang akan dia kerjakan. Dan juga menguji mereka. Menguji maksudnya apa ya? Apakah mereka mau setia kali ini, tidak seperti dulu berpaling kepada Tuhan. Ya, lalu perhatikan dia bilang, for what
else can I do because of my people? Dia bilang, nggak ada yang lain yang aku bisa kerjakan selain ini. Ya aku pasti akan melakukan ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya ini karakterku, keberadaanku memang demikian. Kalau menemukan umatku berdosa, ya aku akan memurnikan kembali dan menguji mereka kembali. Ya, lalu 9 juga menyampaikan serupa itu. Shall I not punish them for these things, declare the Lord, and shall I not avenge myself? Ya, jadi tidakkah aku harusnya menghukum mereka? Ya, tidakkah aku membalaskan mereka? Ya, ya ini retorik juga. Jadi Tuhan bilang ya ini yang harus aku lakukan, memang menghukum ya atau membalaskan kejahatan-kejahatan mereka, membalaskan perlawanan mereka terhadap aku. Itu yang Tuhan nyatakan. Dan ini ya dia bilang nggak bisa, walaupun aku sedih nggak bisa aku hilangkan karena ini memang keberadaanku. Ya kita tahu Alkitab menyatakan demikian. Tuhan itu kudus adanya, dan ketika dia melihat yang tidak kudus ya dia pasti akan menyingkirkannya. Atau ya kalau umatnya ya akan dimurnikan kembali tadi supaya menjadi seperti emas. Ya, nah ini juga satu hal yang saya lihat penting sekali ya teman-teman. Kepada kita seperti saya bilang tadi di awal dibukakan satu hal istimewa tentang Tuhan Allah kita, yaitu dia Tuhan yang hatinya sebenarnya bisa seperti kita lihat tadi gitu. Hatinya pahit atau ya sakit dan sangat sedih ya karena umatnya sakit, umatnya berdosa ya, digambarkan dengan kondisi orang yang luka-luka dan udah sekian lama nggak sembuh. Dia mengasihi, dia prihatin, dia mau mengobati, bahkan ketika ditolak pengobatan itu, ditolak tabib-tabibnya, dia sedih juga tapi dia tetap menunjukkan kasih, dan kasih itulah sebenarnya yang membuat dia sedih sedemikian rupa ya. Satu hal lagi dia nyatakan, bukan berarti aku tidak akan menghukum. Ya, kita seringkali hanya melihat salah satunya, teman-teman. Ya, ada yang melihat Tuhan itu kejam, ya, kalau ada yang salah, kalau aku salah, kalau keluarga aku salah, ya, atau tim pelayananku salah, pasti dia akan menghukum dengan demikian kejam yang nggak peduli, nggak ada belas kasihan. Ya, atau yang satunya, Tuhan itu pasti mengasihi, panjang sabar, panjang kasih, ya, bahkan pasti selalu akan diampuni. Ya, bahkan ada yang ya agama atau keyakinan yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih gitu. Seberapa besar pun dosa, nanti ujung-ujungnya akan diampuni, akan dikasihi. Nah ini, dua hal ini merupakan satu kesatuan di dalam diri Tuhan. Kita harus menyadari hal ini. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu sampai demikian sakit, sedih, ya, dan sebenarnya aku berharap kamu kembali kepadaku, kamu bisa kusembuhkan, tapi jangan salah mengerti juga, aku harus menghukum, karena aku Allah yang kudus adanya. Ya, nah ini jangan lupa dua hal itu teman-teman. Ya, dan juga berarti ya siap juga kalau mungkin kita seperti umat Allah di zaman Nabi Yeremia, ya kita tetap dikasih Allah, Allah sampai rela menanggung sakit dan sedih di hati, ya, tapi dia nggak bisa tidak menghukum kita, karena itu naturnya. Dan menghukumnya tetap dalam kasih atau dengan dasar dan tujuan yang penuh kasih. Itu yang dinyatakan di 7a-nya. Untuk memurnikan kita, menguji kita kembali menjadikan kita umatnya yang sejati. Muridnya yang sejati kalau kita yang di zaman perjanjian baru. Ya, ini yang Allah nyatakan. Ya, nah ini kita sudah melihat sebagian terbesar ya dari perikop ini dan paruh pertama dari topik kita sore hingga malam ini, yaitu hatiku pahit. Dan kita bisa langsung menarik aplikasinya, teman-teman. Ya, boleh tampilkan slide berikutnya. Ya, saya melihat kemarin dalam persiapan menemukan gambar ini, teman-teman ya. Grief is love, unwillingness to let go. Jadi kesedihan yang demikian dalam, ya itu sebenarnya adalah kasih, ya yang tidak ingin melepaskan, membiarkan pergi, ya. Dan ya dalam perenungan saya bagian firman ini sebenarnya mau dinyatakan, mau disampaikan kita tentang ini gitu. Inilah sakit dan sedihnya Tuhan kita, teman-teman. Ini sakit dan sedihnya Tuhanmu, teman-teman. Dan ini menunjukkan inilah Tuhanmu. Tuhan yang tidak mau melepaskanmu meskipun hatinya pahit oleh dosa-dosamu. Ya, dan bahkan seperti kayak tadi kita lihat dia sebenarnya udah nggak tahan, teman-teman. Dia mau tinggalkan kita sebenarnya ketika kita ada di dalam dosa-dosa kita. Dan dia bisa melakukan itu. Ya.
Cuma ya itu, dia nggak mau melepaskan kita. Ya, itulah Tuhan kita yang demikian mengasihi kita, walaupun dia sudah kita sakiti sedemikian rupa, kita buat sedih, kita buat hatinya pahit sedemikian rupa, ya dia tidak mau melepaskan kita. Ya, saya teringat satu perikop yang suka saya pakai buat contoh kalau training PA narasi perjanjian lama, yaitu Keluaran 32, teman-teman. Itu yang peristiwa orang Israel menyembah anak lembu emas. Ya, kalau teman-teman mungkin familiar dengan itu, mungkin ingat ya, di pasal 7, ya, setelah orang Israel jatuh di dalam dosa, itu Tuhan sebenarnya menyatakan gitu bahwa perjanjian sudah batal. Dia berkata kepada Musa, ini bangsamu yang kau pimpin. Ya, biasanya ya Tuhan menyebut itu umatku, kayak di perikop ini gitu. Ya, umatku yang kupimpin, tapi dia bilang ini bangsamu. Musa, dia berkata kepada Musa itu ya, ini bangsamu yang kau pimpin. Jadi sebenarnya dia menyatakan apa, teman-teman? Di matanya dia, ya orang Israel sudah berdosa, bahkan itu sangat ironis. Baru belum berapa lama mengadakan perjanjian dengan dia menjadi Allah mereka, ya mereka orang Israel jadi umatnya, ada perjanjian yaitu ada firman diberikan, Taurat diberikan, tapi mereka sudah langsung melanggar. Yang 10 hukum itu bahkan yang pertama, ya mereka membuat berhala anak lembu emas dan menyembahnya, menjadikan itu sebagai Allah mereka. Dan sebenarnya Tuhan bilang itu sudah batal. Dan kalau teman-teman baca ayat di bawahnya, itu Tuhan sebenarnya sudah mau, ya atau di hatinya ya sebenarnya dia sudah tinggal membinasakan saja, sudah mau membinasakan saja, karena karakternya dia Allah yang kudus itu. Tapi kemudian kalau kita maju, ya kita lihat apa teman-teman? Seperti di perikop ini, dia adalah Tuhan kita yang tidak mau melepaskan umatnya yang sudah berdosa, yang sudah membuat hatinya pahit. Yaitu dia lakukan apa? Tuhan memberikan kode ke Musa, dikodein si Musa. Jangan tahan aku. Ya, itu dia katakan. Sebenarnya ya dia minta Musa menahan supaya dia nggak membinasakan umat Israel saat itu. Dan bersyukur Musa peka menahan Allah ya untuk tidak membinasakan. Dia memainkan peran yang Allah kasih kepada dia menjadi mediator. Ya, habis itu kisah itu selanjutnya berjalan. Tapi kita bisa lihat di situ, teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau melepaskan umatnya. Meskipun umatnya telah menyakitkan hatinya sedemikian rupa dengan dosa-dosa mereka. Dan inilah Tuhan yang kita miliki. Inilah juru selamat kita, teman-teman. Ya, saya teringat beberapa bagian Injil. Saya ajak teman-teman untuk dengan cepat melihatnya, mengingatnya, merenungkannya. Ya, ini saya kasih judul ini, The Tears of the Weeping Messiah. Ya, kalau di dalam Bible study kita, ya kitab Yeremia itu disebut the weeping prophet, nabi yang menangis, meratap. Nah, Yesus itu sering juga disebut seperti yang saya tuliskan ini, teman-teman, the weeping Messiah. Dan kita melihat di dalam Injil ada begitu banyak ya air matanya dia teteskan. Misalnya di Matius 23 ayat 37 itu, lihat situ saya kutip, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ini tangisan Kristus untuk kota Yerusalem. Dan ini seperti yang kita lihat di perikop itu kan, teman-teman. Bukannya ada balsam di situ, bukannya ada tabib yang udah kukirim, tapi kamu nggak mau memberi dirimu untuk diobati. Itu tangisan Allah di perikop kita. Dan Yesus menangiskannya juga untuk kota Yerusalem. Yang habis itu, penduduknya bersatu hati menyerahkan dia untuk disalibkan. Ya, lalu berikutnya, satu lagi yang saya pikir familiar juga, tapi ya saya ajak untuk mengingat kembali, ya di Taman Getsemani, teman-teman. Kita juga melihat ya tetesan-tetesan air mata dari Mesias kita. Ya, itu misalnya di Matius 26 ayat 37-38 ya, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Itu teman-teman, saya kasih warna ungu. Ia merasa sedih dan gentar. Ini kekuatannya sama dengan kata-kata di perikop kita soal hati Tuhan yang pahit itu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, itu yang dia rasakan, teman-teman. Hatinya sangat sedih seperti mau mati. Pahit banget hatinya. Ya, dan ya sebenarnya saya pikir dalam hati Yesus juga, ya udah tinggalin aja tuh.
Semua orang yang berdosa di Yerusalem, semua orang yang berdosa di masa lampau, di masa depan, dimanapun di dunia ini, termasuk kita, ya aku mau tinggalin aja. Tapi ya dia seperti tadi teman-teman yang kita lihat, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang tidak mau melepaskan umatnya, yang sudah membuat hatinya pahit. Dan dia terus maju ke tempat dia berdoa, bergumul dengan berat, ya, dan kemudian maju terus sampai ke atas kayu salib. Dia nggak mau melepaskan kita, walaupun dia bisa lepaskan kita dan tinggalkan kita. Ya. Dan puncaknya kita lihat di atas kayu salib yang berikut ini. Boleh slide berikutnya? Ya, di Kalvari, itulah puncak dari kesedihan Sang Mesias disampaikan, puncak dari kesedihan Tuhan dan Allah kita dinyatakan, yaitu di Matius 27, 45-46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Alam bisa merasakan kesedihan Allah, alam bisa merasakan kesedihan Sang Mesias. Ya, kemudian Sang Mesias berkata, di kira-kira jam 3, bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu juga tetesan air mata dari Sang Mesias. Kembali, dia bisa meninggalkan kita, teman-teman. Kalau dia mau turun dari kayu salib itu kan bisa. Siapa yang bisa menghalangi? Tapi dia nggak mau melepaskan kita. Walaupun dia sangat sedih, dia merasakan kengerian terpisah dari Allah Bapanya karena harus menanggung dosa kita. Tapi dia nggak mau melepaskan kita. Dan saya yakin Bapak pun nggak mau dia ataupun Kristus melepaskan kita. Walaupun sedih sedemikian rupa harus terpisah dengan anaknya. Ya. Oke, ingat itu, itulah Tuhanmu, teman-teman. Ya, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Boleh slide berikutnya? Iya, dan secara khusus ya ini aplikasi buat kita semua, intinya ingat, hayati dan ceritakan sakit dan sedih hati Tuhan karena dosa-dosamu. Ya, jadi kita mesti menghayati dan memahaminya, karena ini akan menolong kita, teman-teman. Pertama-tama ya kita bisa merasakan Allah kita itu seperti apa hatinya ketika kita melakukan dosa-dosa dan membuat kita bisa punya kemampuan, atau menurut saya ya kita dimampukan sih sebenarnya untuk tidak berdosa atau berjuang melawan dosa atau meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, ini kalau kita memahaminya itu kan demikian ya. Saya melihat ini ya seperti yang gambar saya tampilkan gitu ya. Seorang ayah itu dia mungkin marah, mau menghukum atau bahkan mungkin sudah langsung menghukum anaknya, tapi karena ya ada perasaan itu, kasih, ya hatinya sebenarnya sakit dan sedih, selain marah, ya kalaupun dia menghukum, itu karena dia mau anaknya kembali. Dan di atas semua itu dia tidak mau melepaskan atau meninggalkan anaknya. Ya, ketika menghayati ini akan lain jadinya. Ya, dulu saya bisa melihat misalnya papa saya kalau berapa kali, ya saya cuma ingat berapa kali aja, dan karena memang dia bukan orang yang suka mukulin anak, tapi beberapa kali dia memukul saya. Tapi saya masih ingat, saya melihat wajahnya itu sebenarnya dia sedih, sakit gitu hatinya ketika dia mesti memukul saya. Cuma waktu itu saya kurang bisa memahami. Ya, tapi kemudian ketika ya Tuhan sudah karuniakan saya anak saya udah usianya 13 tahun, udah kelas 8, ya beberapa waktu yang lalu misalnya ya dia melakukan hal-hal yang membuat saya emosi dan saya marah, ya, dan saya bisa merasakan hati Tuhan lebih lagi, teman-teman. Atau itu menolong saya merasakan hati Tuhan. Ya, di satu sisi saya marah, saya nggak suka yang dia lakukan, tapi sebenarnya sakit hati saya ketika saya mesti marah, ya, ataupun ya mau memukul ya, tapi saya nggak benar-benar mukul, saya pukul pintu gitu. Ya, tapi saya bisa menghayati itu. Dan termasuk ketika ya misalnya dalam beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya mengalami hal yang tidak enak gitu ya dalam pelayanan, teman-teman. Saya dituduh beberapa hal ya yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya bagaimana saya melayani. Sebenarnya waktu itu saya sangat marah dan sebenarnya berpikirnya ya langsung balas aja gitu. Orang yang menuduh saya nggak benar itu, ya. Tapi kemudian saya teringat akan hal ini gitu. Betapa hati Tuhan itu sangat sedih, sangat sakit ketika ada dosa dilakukan. Ya, dan saya pikir orang yang menuduh saya itu juga membuat hati Tuhan sakit dan sedih. Dan kalau saya kemudian membalas, itu akan menambah hati Tuhan sakit dan sedih.
Dan itu membuat saya ya bisa menahan diri dan kemudian ya berusaha melakukan yang benar sebagai respon. Ya, jadi ini teman-teman, ingat hayati sakit dan sedih hati Tuhan karena dosa-dosamu. Lalu bukan itu saja, tapi ceritakan supaya orang-orang lain, entah itu yang di rumahmu, yang di kampusmu, di persekutuanmu, di gerejamu, bahkan ya kayak di masyarakat dan bangsa negara kita ini yang masih suka melakukan dosa-dosa yang menyedihkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan pahit, mereka bisa Tuhan karuniakan kesadaran bahwa dosa-dosa mereka itu sebenarnya sangat membuat hati Tuhan pahit. Membuat Tuhan ingin meninggalkan mereka. Tapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka, tidak mau melepaskan mereka dan memilih menanggung kepahitan dan sakit di hati itu. Itu mungkin membuat mereka atau ya bisa Tuhan pakai untuk membuat mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Ya. Oke, lalu yang slide berikutnya satu poin lagi dari perikop kita atau yang menjadi tema kita, tapi saya nggak bahas panjang teman-teman, yaitu yang bangsaku sakit. Ya, dan seperti tadi ini umat Tuhan, ya. Nah, kalau saya simpulkan ya Tuhan bilang bangsanya sakit dan itu yang membuat dia hatinya pahit tadi. Ya, sakitnya apa? Dosa. Dan dosanya apa? Ini yang di ayat 3, 4 ya di pasal 9-nya. Ya ini saya tampilkan yang lebih kuat menampilkan apa yang Tuhan sampaikan ya. Dari ESV lagi, they bend their tongue like a bow. Jadi mereka membengkokkan lidah mereka seperti busur panah. Falsehood and not truth has grown strong in the land. Jadi kebohongan ya bukannya kebenaran telah bertumbuh kuat di tanah ini, di negeri ini. Ya, lalu ayat 4 ya itu akibat selanjutnya, let everyone beware of his neighbor and put no trust in any brother. Ya, jadi karena mereka sudah sangat terlatih, sangat jago mengutarakan kebohongan, tidak ada sama sekali kebenaran lagi, seperti prajurit itu, prajurit pemanah yang jago banget, bisa dengan cepat memanah, ya menembakkan anak panah mereka mengenai sasaran itu dengan cepat, ya kebohongan-kebohongan, ya hoax-hoax keluar, ya sehingga akhirnya itu jadi satu kebiasaan. Ya masyarakat mereka itu ketika berbicara dan berlaku nggak ada lagi truth and trust, tidak ada kebenaran, tidak ada rasa percaya lagi. Dan kalau masyarakat sudah seperti demikian, teman-teman, tidak ada kebenaran diucapkan, dipegang, dilakukan, itu tidak ada trust, tidak ada rasa saling percaya. Akibatnya nanti cuma memangsa satu sama yang lain, memanfaatkan satu sama yang lain, bahkan bisa saling bunuh satu dengan yang lain. Inilah yang terjadi. Ya, jadi saya simpulkan dengan kalimat itu, jago hoax, ya tiada lagi truth and trust. Ini sakit hati Tuhan yang secara khusus disebut. Ya, bangsa Israel sakit karena ini dan menyebabkan hati Tuhan sakit. Ya. Dan ini menurut saya ya penting bagi kita untuk kita ketahui karena kondisi bangsa kita juga demikian. Ya, tapi sebelumnya lihat apa penyebabnya atau akar dari mereka jadi jago hoax. Ya, tidak ada lagi truth and trust. Ya, ini di ayat 19b-nya disebutkan. Ya, akarnya adalah berhala-berhala. Ya, mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Jadi berhala, teman-teman. Ya, berhala-berhala itu membuat mereka yaitu salah satunya dalam berkata-kata ngebohong, bahkan melatih diri sedemikian rupa sampai jago membuat hoax itu, dan akhirnya semuanya kalau ngomong tidak ada kebenaran, akhirnya tidak ada trust itu. Ya, dan ini satu hal yang penting juga kita semua ingat dan sadari terus ya teman-teman. Berhala itu memang demikian, sumber dari segala macam dosa. Ya, kita memberhalakan uang misalnya, maka kita akan berbohong, nipu ayah ibu misalnya, nipu abang, ya kakak atau adik, nipu bos, korupsi itu ya, dan lain-lain. Ya, nah simpel saja kan pesannya, ya. Kita langsung tarik aplikasi. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, bangsa kita juga sakit, teman-teman, dan sakitnya sama saya lihat. Ya, saya lihat dari ini yang saya tampilkan di slide yang kemarin, kerusuhan, demo yang rusuh itu ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, bisa, saya pikir teman-teman juga tahu ini ya, ya dibakar ya, halte busway, ya, dan teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan itu. Ya, ada yang naik
truk dengan pengeras suara sekaligus 2 dan ada salib di bendera biru mereka. Ya, itu dari berita selanjutnya yang saya telusuri itu orang-orang dari mahasiswa-mahasiswa dari GMKI itu. Lalu lihat yang di bawah siswa-siswa, ya saya pikir teman-teman juga mengikuti beritanya ya, siswa-siswa dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan dari Jabotabek, bahkan ada dari provinsi-provinsi lain gitu ya, itu ngumpul semua dan ikut membuat kerusuhan. Dan penyebabnya apa? Salah satunya kita tahu misalnya siswa-siswa itu aja, mereka bilang mereka dapat WA gitu bahwa, ya ayo kumpul, ayo demo, karena ada ini, ya. Yang mahasiswa itu juga, saya pikir mereka nggak baca lah ya, undang-undang itu seperti apa, dan jelas mereka juga nggak memahami dan menerapkan apa yang ada di dalam Alkitab, walaupun bendera mereka ada salib. Ya, mereka mungkin juga dibohongi, termakan hoax, atau bahkan mereka mungkin juga pembuat hoax, tidak berpegang pada kebenaran, tidak punya trust kepada pemerintah. Ya, bangsa kita sakit, teman-teman. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? Ini saya pikir disampaikan juga perikop ini yang terakhir ini. Hancurkan berhala, hadirkan truth and trust. Ya, mulai dari yang ada di diri kita sendiri, teman-teman. Coba telusuri, simak, minta Tuhan menunjukkan kalau ada berhala kita, hancurkan itu. Lalu hadirkan truth and trust di dalam hidup kita, di kampus, di persekutuan, di gereja, di masyarakat kita, sebelum mengalami kehancuran yang lebih lagi. Dan tentunya sebelum menimbulkan sakit dan sedih di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kalau pada sore menjelang malam ini kami bisa belajar dari firman-Mu dan secara khusus kami bisa mendapatkan kesempatan istimewa, bisa melihat, bisa menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang juga bisa merasa pahit hatinya, merasa sangat sakit dan sedih hatinya, seperti kami juga. Dan kami melihat apa yang membuat hatimu pahit itu ya Tuhan, yaitu dosa-dosa umat-Mu yang terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus menyakitkan hatimu. Engkau telah mengirimkan nabi-nabimu, menyampaikan firman-Mu, untuk mengobati luka-luka mereka, untuk membuat mereka bisa berbalik kepadamu, keluar dari dosa mereka. Tapi mereka terus bermain di dalam dosa. Bahkan mereka tidak mau diobati, tidak mau mendengarkan nabi-nabimu, tidak mau mengapresiasi firman yang disampaikan. Dan mereka terus membuat hatimu sedih. Sampai ke tingkatan sebenarnya engkau ingin minggat saja. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu sedemikian rupa. Walaupun hatimu sakit dan sedih, Engkau tidak mau melepaskan umat-Mu terus di dalam sakit penyakit karena dosa, hingga mengalami akibat dosa yang fatal. Engkau terus mengirimkan balsam, Engkau terus mengirimkan tabib-tabib-Mu tidak henti untuk mengobati mereka. Dan ketika itu tidak berjalan, itu tidak mereka responi, walaupun Engkau tetap menunjukkan kasih yang sampai membuat Engkau sakit dan sedih di hati sedemikian rupa, Engkau juga akan menyatakan penghukuman-Mu. Karena memang Engkau Allah yang kudus adanya, tidak bisa tidak menghukum. Dan hukuman-Mu itu juga sebenarnya adalah wujud kasih-Mu. Engkau bermaksud memurnikan kembali umat-Mu. Engkau menguji umat-Mu. Apakah mereka benar-benar adalah umat-Mu yang sejati, yang mau percaya dan taat kepadamu, yang mau takut karena hormat akan Engkau, yang muncul dari hati mereka. Ya Tuhan, kiranya ini bisa kami ingat atau bisa kami sadari, makin kami sadari dan makin ingat terus bahwa inilah Allah kami, seperti inilah adanya Engkau ya Tuhan. Allah yang demikian mengasihi kami dan tidak ingin melepaskan kami, hingga rela menanggung sakit dan pedih hati yang sedemikian rupa. Termasuk ketika Engkau harus menghukum kami. Laksana ayah yang mungkin menghukum anaknya, tidak melihat jalan lain selain harus menghukum. Ayah itu juga pasti menanggung sakit dan sedih di hati.
Demikianlah adanya Engkau ya Tuhan. Kiranya ini kami ingat, kami hayati, sehingga bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyadarkan kami keluar dari dosa-dosa kami, atau bahkan menjaga diri kami untuk jangan sampai berdosa kepadamu, dengan pertolongan dan kekuatan-Mu tentunya. Dan juga kami bisa menceritakan tentang ini kepada banyak orang sekitar kami. Secara khusus kami yang adalah para pengurus, para pemimpin di kampus, para PKK, bisa juga menyampaikan ini, mengajarkan ini, menunjukkan juga secara nyata lewat pemahaman dan cara hidup kami, betapa Engkau sangat tersakiti ya Tuhan oleh dosa-dosa umat-Mu. Terlebih lagi ketika umat-Mu tidak mau berbalik, ketika Engkau sudah terus bertahan dengan menanggung segala sakit dan sedih di hati. Biar ini juga menjadi alat-Mu untuk menyadarkan mereka, berbalik dari dosa-dosa mereka, memberi diri untuk Engkau sembuhkan, dan hidup sebagai umat-Mu yang sejati ya Tuhan. Kalau kami juga melihat tadi di penghujung perikop ini ya Tuhan, bahwa secara khusus disebutkan apa yang membuat hatimu pahit adalah sakit umat-Mu, yaitu umat-Mu sudah demikian terbiasa berbohong, bahkan demikian jagonya membuat hoax, sehingga tidak ada lagi kebenaran dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka. Dan rasa percaya yang sangat dibutuhkan komunitas mereka sudah tidak ada. Sehingga akhirnya mereka saling memanfaatkan satu dengan yang lain, saling memangsa satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami melihat ini juga ada di bangsa kami. Bangsa kami juga sedang sakit, ada begitu banyak hoax dibuat, bahkan dengan demikian ahlinya ya Tuhan. Dan kami sudah bisa melihat begitu banyak kebenaran-kebenaran yang diabaikan atau sudah tidak ada lagi di dalam perkataan perbuatan banyak orang di bangsa kami. Dan rasa percaya satu sama yang lain juga kami lihat banyak hancur. Kiranya kami bisa memainkan peran kami ya Tuhan di dalam hal ini. Kami menghancurkan berhala-berhala yang ada di hidup kami, ataupun kami bisa melakukan bagian kami juga, supaya berhala-berhala yang ada dihancurkan. Dan itu membuat orang bisa terhindar atau terlepas dari jerat dosa dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami dan menghasilkan buah ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali ke MC. Mengakhiri BS hari ini, mari terus memohon kepada Allah agar Ia memberikan kita hati yang hancur akan dosa, agar melalui hati yang hancur itu pula kita berbelas kasih dan terus mengerjakan bagian kita, memberitakan kebenaran dengan setia. Berikanku hati seperti hatimu. Mari nyanyikan lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan
kepada Bang Febian, aku persilakan untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami bisa sejenak tadi melalui firman-Mu melihat isi hati-Mu ya Tuhan, hati yang demikian penuh kasih, sehingga rela menanggung sakit dan pedih sedemikian rupa, karena Engkau tidak mau melepaskan umat-Mu yang telah berdosa. Biarlah ini bukan hanya kami ketahui dan kami hayati, tapi kami juga mengalami Engkau membentuk kami, membentuk hati kami, menjadi seperti apa yang ada di hati-Mu ini ya Tuhan. Sehingga seperti Nabi Yeremia yang mengalami banyak tantangan ketika Engkau memanggil dia dalam usia mudanya untuk menjadi nabi-Mu, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya umat-Mu mengetahui isi hati-Mu ya Tuhan. Kami juga bisa demikian adanya. Kalau Nabi Yeremia berani maju, sejak masa mudanya Engkau panggil, bahkan kami bisa melihat ia terus setia selama 40 tahun memberitakan firman-Mu, menghadapi berbagai tantangan, ia terus maju. Salah satunya kami bisa melihat ia memiliki hati yang seperti hati-Mu, atau hatinya sudah Engkau ubahkan seperti hati-Mu, sehingga dia juga rela menanggung sakit dan pedih demi menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan, demi menyampaikan firman-Mu, menegur umat-Mu, memanggil mereka untuk berbalik kepadamu, supaya bisa kembali menikmati Engkau dan segala kebaikan yang Engkau sediakan, bahkan Engkau pakai dalam pengenapan rencana agung-Mu. Biarlah kami juga menjadi alat-Mu ya Tuhan dalam masa muda kami, secara khusus teman-teman di sini, dalam mereka melayani di kampus ataupun di sekolah, hingga juga nanti lulus menjadi alumni, berkarya, ataupun terus melayani di persekutuan di gereja, mereka juga boleh terus setia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, walaupun mungkin juga harus menanggung sakit dan sedih di hati, karena hati-Mu terus mereka ingat, karena hati mereka juga sudah terus bertumbuh makin serupa dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas kesempatan kami bisa hadir, bersekutu bersama secara online ini, menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kembali kami sungguh memohon, biarlah setelah ini Engkau terus juga menyertai kami, memimpin kami, membentuk kami, memakai kami, untuk terus menjadi alat-Mu, menyuarakan kebenaran di tengah kampus kami, di sekolah-sekolah tempat kami melayani, ataupun di tengah masyarakat, keluarga, dan gereja kami saat ini ataupun ke depan sebagai alumni-alumni di tempat kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya silakan ke MC lagi. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu teduh. Teman-teman, persekutuan kita sore hari ini sudah berakhir. Kembali mengingatkan untuk teman-teman kembali hadir dalam persekutuan kita di PMKJ Topikal yang akan dilaksanakan lusa di link yang sama, juga jam yang sama, dan minggu depan Bible Study lagi, PA untuk kitab Yeremia bagian yang selanjutnya, pasal yang 9, ayat yang 10 sampai 26. Teman-teman sudah dipersilakan untuk meninggalkan room ini. Jangan lupa datang lagi ke persekutuan kita ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah berjuang hadir. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Dadah teman-teman.